Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdas Dihar. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 8 ya. Saya ingin membagikan cerita bagaimana teknologi ini dapat membantu menyelesaikan tantangan kerja tim, terutama dalam konteks perusahaan teknologi yang bisa dibilang sedang berkembang pesat lah. Jadi bayangkan sebuah perusahaan bernama PT Sinergi Digital. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan IT dan sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Mereka sudah memiliki sekitar kurang lebih ada 150 karyawan yang tersebar di 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sekilas terdengar keren ya, tapi ternyata menyatukan tim yang tersebar di 3 lokasi berbeda itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau proyeknya melibatkan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, masalah mulai muncul ketika komunikasi antar tim tidak berjalan dengan baik atau tidak dengan lancar. Jadi seperti contohnya kayak email itu seringkali menumpuk dan sulit dilacak kan. Ada percakapan yang hilang, salah paham, bahkan keputusan penting yang terlewatkan. Lalu soal proyek, ini juga jadi masalah. Dokumen kadang disimpan di server pribadi atau di server lokal, kadang disimpan di laptop pribadi, dan juga terkadang disimpan di cloud ya kan. Akibatnya tim jadi bingung nih, mana dokumen versi terbaru, dan tidak jarang terjadi kesalahan. Jadi ya sering juga terjadi kesalahan karena akibat-akibat tersebut kan. Kemudian tantangan lain muncul saat ingin menentukan jadwal rapat. Ketika kita tahu mengatur jadwal rapat untuk tim yang lokasinya berbeda, itu benar-benar kayak susah lah ya, dan menyita waktu. Belum lagi ada anggota yang sedang meeting, atau ada berada di luar kota, atau sedang dalam perjalanan, atau sedang ya mungkin mereka punya urusannya gitu lah. Nah, ya tak kalah penting juga manajer proyek kesulitan memantau progres pekerjaan dari tim-timnya karena tidak ada satu platform yang bisa menunjukkan siapa yang sedang mengerjakan. Di titik inilah manajemen PT Sinergi Digital sadar bahwa mereka itu membutuhkan yang namanya solusi untuk menyatukan semua elemen kerja tim mereka. Mereka pun tertarik untuk menggunakan yang namanya groupware. Nah, apa sih groupware itu kan? Jadi software yang dirancang untuk mendukung kolaborasi tim secara digital. Nah, saya akan membahas mungkin sedikit lebih jelasnya. Jadi yang pertama itu ada jenis groupware yang paling dibutuhkan. Menurut saya dari semua tantangan yang dihadapi oleh PT Sinergi Digital, jenis groupware yang paling penting untuk diterapkan adalah collaborative project management. Nah, jadi jenis ini tuh menggabungkan berbagai fitur seperti manajemen tugas, komunikasi tim, pelacakan progres, hingga penyimpanan dokumen dalam satu platform ya kan. Lalu kenapa jenis ini penting kan? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Oke, kita jelaskan kenapa. Karena langsung menjawab semua permasalahan utama. Yang pertama ada komunikasi jadi lebih rapi. Dokumen bisa tersimpan terpusat, terprogres, pekerjaan bisa dilacak, dan jadwal rapat bisa dikoordinasi lebih baik atau lebih mudah lewat kalender digital. Jadi untuk contoh-contohnya, lalu nih untuk contoh-contoh aplikasi groupware itu apa aja kan yang cocok untuk si PT Sinergi Jaya ini. Jadi beberapa platform groupware yang saya rekomendasikan untuk PT Sinergi Digital, antara lain yang pertama ada Microsoft Teams kan. Aplikasi ini kan lengkap banget nih, bisa chat, bisa video call, bisa bikin grup kerja, dan integritas dengan Microsoft-nya langsung. Dengan lebih jelasnya Microsoft Planner untuk manajemen tugas kan. Dokumen juga bisa disimpan langsung lewat OneDrive. Keunggulannya yaitu kemudahan integrasi dengan produk Microsoft lainnya.
kayak seperti Word, Excel, Outlook gitu contohnya. Namun kekurangannya adalah biaya lisensi yang cukup mahal jika digunakan oleh seluruh karyawan dalam jumlah yang besar. Hanya mungkin masalahnya dalam biaya saja. Kalau mungkin biaya dalam si PT Sinergi Digital ini aman-aman aja, mungkin bisa aja ya. Lalu ada Slack. Ini adalah platform komunikasi tim yang sangat populer di startup teknologi. Yaitu Slack itu memungkinkan komunikasi cepat dan bisa membuat channel khusus per proyek dan terintegrasi dengan banyak tools lainnya. Seperti contohnya yang pertama ada Google Drive, Trello, dan Asana. Versi gratisnya bagus tapi punya batasan. Jumlah pesan yang bisa diakses itu kembali. Trello atau Asana. Jadi dua platform ini tuh bagus untuk manajemen tugas, ya kan? Contohnya itu visualisasinya yang sederhana gitu loh. Kita bisa pakai papan atau board dan kartu untuk setiap pekerjaan. Nah, Trello ini cocok untuk tim yang kecil ya dan proyek sederhana. Sementara untuk Asana yang untuk tim yang lebih kuat atau lebih besar dan membutuhkan proyek juga yang hasilnya besar gitu loh. Jadi membutuhkan pelacakan yang detail gitu. Nah, setiap aplikasi tertentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di PT Sinergi Digital perlu mempertimbangkan faktor seperti harga, kemudahan penggunaan, dan kemampuan integrasi agar bisa memilih platform yang paling sesuai. Yang ketiga ada nih evolusi interaksi kan dari CLI ke GUI hingga NUI. Nah, lalu saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang akan menjadi inovator di masa depan, saya juga ingin membahas bagaimana interaksi manusia dengan komputer terus berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya kita kan yang mengenal yang namanya command line interface ya kan, atau biasa kita sebut tuh CLI dan CLI. Ini adalah cara berinteraksi dengan komputer yang sangat teknis. Semua perintahnya itu harus diketik manual dalam bentuk teks. Jadi hanya orang yang mengerti kode dan perintah saja yang bisa mengoperasikan komputernya gitu loh. Lalu datanglah era di mana ada GUI ini, Graphical User Interface. Ini adalah revolusi besar karena komputer menjadi jauh lebih mudah digunakan. Jadi kita bisa klik icon, tarik jendela, dan menggunakan mouse untuk bernavigasi. Jadi semuanya itu terasa lebih visual dan intuitif ya. Nah, tapi perkembangan belum berhenti di situ. Sekarang kita berada di era NUI atau Natural User Interface. Nah, di sini kita akan berbicara tentang NUI ya. Kita bisa berbicara langsung dengan asisten virtual atau ya contohnya tuh seperti kayak Google Assistant atau Siri ya kan, atau bahkan mengetuk dan menggeser layar di beberapa sistem canggih. Kita bahkan bisa menggunakan gerakan tubuh seperti di game konsol Xbox. Nah, kalian pasti semua udah tau lah ya dengan konsol Xbox gitu, dengan sensor yang yang disebut Kinect. Apa sih yang mendorong perubahan cepat ini? Menurut saya ada 3 faktor utama. Nah, yang pertama itu kemajuan perangkat keras atau hardware seperti prosesor yang cepat, layar sentuh yang lebih sensitif, dan sensor yang semakin canggih. Yang kedua ada kebutuhan pengguna. Nah, jadi karena banyaknya kebutuhan pengguna yang terus berubah, jadi orang ingin segalanya lebih mudah, cepat, dan natural ya kan. Mereka tidak ingin lagi dipusingkan oleh perintah teknis yang rumit gitu. Jadi ya kebanyakan orang-orang zaman sekarang kan ingin yang simple gitu loh. Yang ketiga ya ada inovasi software. Inovasi software yang luar biasa, terutama dengan hadirnya teknologi seperti artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI atau kecerdasan buatan, yang memungkinkan komputer mengenali suara, gambar, bahkan ekspresi wajah sekalipun. Jadi evolusi ini menunjukkan bahwa
interaksi manusia dengan komputer itu semakin mengarah pada kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi. Di masa depan mungkin ya kita udah nggak perlu nyentuh perangkat lagi, kayak cukup mungkin bicara atau dengan gerakan mata, atau gerakan tangan gitu. Bahkan mungkin kalau lebih canggih lagi, kita bisa menggerakkan ponsel atau komputer dan lainnya menggunakan pikiran saja gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Jadi itu ceritanya mengenai bagaimana sebuah perusahaan bisa memanfaatkan teknologi groupware untuk meningkatkan kolaborasi tim, dan bagaimana dunia interaksi manusia dan komputer itu terus berkembang seiring waktu. Jadi sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar tentang teknologi, tetapi kita juga banyak belajar tentang bagaimana teknologi itu digunakan oleh manusia. Karena pada akhirnya teknologi itu kan diciptakan bukan untuk menjadi rumit, tetapi menjadi untuk lebih mudah membantu kehidupan kita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.